Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3101. Seseorang datang. Melihat Seng Dian membunuh monster itu, dan bahkan mengambil pil binatang itu untuk dirinya sendiri, Chen Pingsuo sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa tanduk suci akan begitu kuat di lautan tinta ini. Saat dia menjinakkan kura-kura suci, dia juga tidak merasakannya. Tuan Chen, tanduk suci yang kamu jinakkan benar-benar kuat. Monster tadi terlihat lemah. Melihat ini, Jiun berkata dengan iri. Aku tidak menyangka penyu suci ini akan memiliki kekuatan seperti itu. Chen Ping sangat senang, lalu mengeluarkan pil binatang itu dari mulut kura-kura suci. Chen Ping mengeluarkan ramuan spiritual dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada kura-kura suci. Tanduk suci meraung puas. Lemah, kamu dibunuh oleh Seng Dian secara langsung, dan pil binatang itu dikeluarkan untukmu. Chen Ping bertiga kemudian membiarkan kura-kura suci membawa mereka langsung ke pulau. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pulau kecil itu, mereka menemukan bahwa ada banyak serba-serbi yang mengapung di laut di sekitar pulau kecil itu. Terlihat jelas bahwa kapal roh itu tenggelam lagi. Dan di antara serba-serbi itu, ada lebih dari selusin mayat yang mengapung di permukaan laut, yang terlihat sedikit menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Li Yun menjadi jelek, dan matanya penuh kekhawatiran. Dia takut bahwa ini adalah kapal roh ayahnya, dan di antara mayat-mayat ini adalah ayahnya. Chen Ping melihat kekhawatiran Jiun, jadi dia berkata dengan lega, ini di laut, ada banyak orang di perahu roh, dan ada juga banyak perahu roh yang lewat, mungkin bukan ayahmu dan yang lainnya. Kita bisa melihat mayat-mayat itu dan melihat apakah ada anggota sekte terbangmu. Jiun mengangguk, dan Chen Ping kemudian memerintahkan penyu suci untuk pergi menuju serba-serbi mengambang itu. Setelah mendekati mayat, Jiun dengan hati-hati mengidentifikasinya. Karena mayatnya terendam air laut, kelihatannya bengkak, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, Jiun tetap memastikan identitas mayat tersebut melalui pakaian dan aksesoris di tubuhnya. Ini adalah murid dari sekte Feitian kami. Pakaian dan gelang khusus di pergelangan tangan mereka adalah milik sekte Feitian kami. Kata Jiun dengan suara gemetar. Jangan khawatir, mari kita periksa semua mayat ini untuk melihat apakah ada ayahmu. Jika tidak, mungkin mereka sudah melarikan diri ke pulau. Ini sangat dekat dengan burung kecil itu. Bahkan jika kapalnya tenggelam di sini, masih ada peluang untuk melarikan diri ke pulau itu. Chen Ping menghibur Li Yun, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka mulai mengidentifikasi mayat-mayat itu satu persatu, dan menemukan bahwa mayat-mayat ini ternyata adalah anggota sekte Feitian. Jelas bahwa kapal roh yang tenggelam adalah tunggangan Feitian Zong mereka. Tapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah ayah Jiun tidak ada di antara mayat-mayat ini, yang memberi Jiun secercah harapan. Ayo pergi dulu. Melihat ayah Jiun tidak ditemukan di mayat-mayat ini, Chen Ping diam-diam menghela nafas lega dan memutuskan untuk pergi ke pulau untuk melihatnya. Segera kura-kura suci datang ke pulau kecil. Tetapi setelah tiba di sini, kura-kura suci tidak lagi berada di depan salju. Tampaknya ada sesuatu di pulau itu yang menakuti penyu suci. Melihat ini, Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa melompat dari belakang kura-kura suci dan mendarat di pulau kecil. Saat ini, Chen Ping menemukan bahwa di pulau kecil ini, tidak ada isapan seperti di lautan tinta, dan dia bisa terbang bebas, yang sedikit mengejutkannya. Kamu tunggu kami di sini, jangan lari. Chen Ping memerintahkan penyu suci. Penyu suci mengangguk dan menanggapi Chen Ping. Chen Ping, lihat.
Gao Qilan tiba-tiba memanggil Chen Ping, menunjuk ke pantai tidak jauh dari pulau dan berkata. Beberapa orang berlari dan melihat banyak jejak kaki yang berantakan di tanah. Meskipun jejak kaki ini tertutup banyak pasir, namun masih dapat diidentifikasi dengan jelas. Sepertinya seseorang mendarat di pulau kecil ini beberapa hari yang lalu, mungkin itu ayahmu dan yang lainnya. Chen Ping memeriksa jejak kaki dan berkata. Mendengar ini, Jiun akhirnya memiliki sedikit kelegaan di wajahnya. Bab 3102 Aneh. Ayo, kita lihat ke dalam. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin Jiun dan Gao Qilan menuju pulau. Meskipun pulau kecil ini terletak di kedalaman laut, lingkungan di pulau itu sangat indah. Pepohonannya rindang, dan udaranya sangat bagus, sangat kontras dengan lautan tinta yang gelap. Dan di pulau kecil itu, ada burung yang berkicau dan terbang dari waktu ke waktu, yang membuat Chen Ping sedikit penasaran. Apakah burung-burung ini selalu hidup di pulau ini? Lagi pula, pulau kecil ini dikelilingi oleh lautan tinta. Jika ingin pergi dari pulau kecil ini ke daratan terdekat, mungkin perlu ribuan kilometer. Tidak ada habitat di tengah, dan burung-burung ini mungkin sulit untuk terbang ke. Sambil berjalan menuju pulau kecil, kesadaran spiritual Chen Ping juga mulai menyebar perlahan, memeriksa situasi dalam jarak beberapa mil. Jika ada orang di sekitar, dia bisa langsung merasakannya. Saat ini, di kedalaman pulau kecil, di bawah pohon besar setebal beberapa meter, 6 orang duduk-duduk di bawah pohon. Salah satunya adalah pria parubaya, wajahnya penuh perubahan dan kemurungan. Orang ini adalah ayah Jiun, Jilianzan. Raja dari Sekte Feitian kapal roh mereka tenggelam dan mereka terjebak di pulau kecil ini. Sovereign, kita tidak bisa kemana-mana. Pulau kecil ini benar-benar aneh. Banyak saudara yang hilang, dan kita tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Ya, kita tidak bisa pergi lagi. Kita jelas lebih dari selusin orang bersama. Tetapi akan ada lebih sedikit orang saat kita berjalan. Tetapi tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Terlalu menakutkan, sketsa ini terlalu menakutkan. Para murid dari Sekte Langit Terbang sudah penuh ketakutan saat ini, dan mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Jilianzan juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, pulau kecil ini memang agak aneh. Awalnya dia berenang ke pulau kecil itu dengan selusin murid. Tetapi setelah memasuki pulau kecil itu, beberapa muridnya selalu menghilang, entah kenapa. Tidak ada pertempuran sama sekali, dan tidak ada monster yang muncul, dan tidak ada yang tahu kemana murid-murid ini pergi. Hilang atau tertangkap. Sekarang Jilianzan berada dalam situasi yang sulit, jika mereka berhenti bergerak dan tetap berada di bawah pohon ini. Meskipun tidak apa-apa jika mereka tidak makan atau minum, mereka akan terjebak di sini selamanya. Memikirkan sekte Feitiannya dan diserang oleh Cloud Piercer, Lilianzan menjadi sangat marah. Dia tidak boleh terjebak di sini. Kita tidak bisa terjebak di sini. Kita harus terus berjalan dan mencari cara untuk keluar. Kali ini semua orang menemukan sesuatu untuk mengikat satu sama lain, dan tidak ada yang akan hilang lagi. Jilianzan berkata dengan tegas. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi, para murid dari Sekte Feitian semuanya panik. Sovereign, tolong, jangan berjalan-jalan, ini sangat mengerikan. Kita tinggal dengan beberapa orang ini. Jika kita teruskan, mereka akan menghilang. Kami lebih suka terjebak di sini daripada pergi. Beberapa murid Sekte Feitian memohon Jilianzan dengan getir, mereka tidak ingin pergi lagi. Daripada menghilang secara misterius dan hidup dalam ketakutan, lebih baik terjebak di sini sampai mati. Melihat tidak ada murid yang berani bergerak, Lilianzan juga mengerutkan kening. Meskipun orang-orang ini semua adalah murid dari Sekte Feitian, mereka harus mematuhi perintahnya tanpa syarat.
Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa hati para murid ini telah runtuh, jadi dapat dibenarkan untuk menolak perintahnya. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan pergi menjelajahi jalan terdekat. Aku akan memberimu transmisi suara setiap 10 menit. Jika kamu tidak dapat mendengar transmisi suaraku, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Lilian Zhan bermaksud menjelajahi situasinya sendirian. Dia tidak ingin duduk di sini dan menunggu kematian. Melihat ini, beberapa murid sekte Feitian tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa memohon agar Jilian Zhan tidak memiliki masalah. Tetapi tepat ketika Lilian Zhan hendak pergi, tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian tubuhnya tampak membeku, tidak bergerak. Bab 3103, hilang. Karena saat ini, Jilian Zhan merasa seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi jalannya. Dia baru saja mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dan tidak ada nafas manusia di sekitarnya selama beberapa mil, tetapi baru beberapa saat, bagaimana mungkin ada nafas manusia? Meskipun saya tidak tahu siapa orang-orang ini, Jilian Zhan masih sedikit bersemangat untuk bertemu manusia di pulau kecil ini. Segera, murid lain dari sekte Feitian juga menjadi sangat bersemangat sehingga ada orang yang mendekati mereka. Sovereign, haruskah kita menyebarkan kesadaran kita dan saling menanggapi? Seorang murid dari sekte Feitian berkata. Tetapi Lilian Zhan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, sembunyikan napasmu sekarang. Kami akan menunggu dengan tenang, saya yakin orang-orang ini akan segera datang. Pertama lihat siapa pihak lain sebelum berbicara. Jilian Zhan takut orang-orang dari Cloud Piercer juga akan datang ke pulau kecil ini dan membunuh mereka semua. Lagi pula, pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang besar, jadi mudah untuk datang ke pulau kecil ini, dan tidak perlu khawatir kapal akan terbalik saat menghadapi angin dan ombak. Setelah mendengar ini, beberapa murid sekte Feitian buru-buru mengatur nafas mereka dan menunggu dengan tenang. Tuan Chen, pulau kecil ini terlihat sangat indah, dan ada burung yang terbang di atas kepalanya. Mengapa kita tidak bisa melihat binatang lain setelah masuk? Aneh sekali, aku bahkan tidak melihat semut, bahkan serangga. Sepertinya hutan di pulau kecil ini palsu. Liun mau tidak mau mengungkapkan keraguan di hatinya. Chen Ping tidak berbicara, tetapi alisnya perlahan berkerut. Dia juga menemukan bahwa pulau itu agak aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Masuk akal bahwa pasti ada banyak hewan di pulau yang begitu indah, meskipun ada monster. Tidak mengherankan, tetapi di sini sunyi dan menakutkan. Ada tumbuhan tinggi di mana-mana, tapi sepertinya tidak bernyawa. Nona Gao, sebentar. Chen Ping ingin mengatakan sesuatu kepada Gao Qilan, tetapi dia menoleh untuk melihat, tetapi dia tidak melihat Gao Qilan sama sekali. Kali ini, Chen Ping langsung panik. Jiun, di mana Gao Qilan? Chen Ping bertanya pada Jiun. Lagi pula, dia menjelajahi jalan di depan. Liun dan Gao Qilan mengikuti di belakang. Gao Qilan pergi, Liun harus tahu. Nona Gao mengikutiku. Kenapa kamu menghilang? Liun menoleh ke belakang, tetapi tidak menemukan sosok Gao Qilan, dan menjadi cemas. Nona Gao, Gao Qilan, Chen Ping dan Jiun berteriak keras. Suara mereka mengandung kekuatan spiritual, dan mereka langsung menembus jauh, tetapi mereka berteriak beberapa kali, tetapi mereka tidak mendengar jawaban apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Nona Gao tiba-tiba menghilang? Jiun kewalahan. Chen Ping membeku di tempat, dengan hati-hati melihat sekeliling pulau. Dia juga tidak mengerti, mengapa Gao Qilan tiba-tiba menghilang. Jika dia tersesat, dia pasti bisa mendengar napasnya. Dan jika dia direnggut oleh sesuatu, Sang Qilan harus punya waktu untuk meminta bantuan. Jarak antara mereka hanya beberapa meter,
Dapat dikatakan bahwa Gao Qilan menghilang begitu saja di bawah hidung mereka. Aneh sekali, sungguh aneh. Sampai jumpa. Chen Ping mengerutkan kening, dan kemudian di ruang asal hantu muncul. Sekarang Gao Qilan tiba-tiba menghilang. Chen Ping curiga akan ada formasi hantu di seluruh pulau. Jika dalam susunan hantu, seseorang tiba-tiba menghilang, akan mudah dijelaskan. Jadi Chen Ping ingin melihat apakah ada formasi hantu besar di pulau kecil ini. Dengan asal ilusi Chen Ping yang memancar, Chen Ping mengamati dengan hati-hati. Tetapi setelah Chen Ping mencari, dia tidak menemukan formasi di sekitar mereka. Kali ini Chen Ping juga mulai merasa sedikit bingung. Sang Qiqiang menyerahkan Gao Qilan kepadanya dan menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Tidak apa-apa sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, Gao Qilan telah hilang.